Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara lewat renungan hari ini. Dan renungan kita hari ini saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 12 sesuai dengan STS yang dituliskan oleh Bapak Royal yang berjudul Kasih-Nya Sempurna di Dalam Kita. Saya bacakan ayat firman Tuhannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ekspektasi orang lain terhadap kekristenan sangat tinggi Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hal yang salah, maka orang lain akan berkata, katanya orang Kristen, kenapa melakukan hal yang buruk? Kenapa masih melakukan dosa? Katanya orang Kristen, tetapi tidak mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tuntutan kasih sempurna ini terus diminta oleh dunia kepada orang-orang percaya. Kita diminta untuk mencontohkan atau memberikan kasih yang sempurna seperti apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebab Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ternyata kita juga bisa melakukan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna yang dilakukan Bapa apa Bapak Ibu Saudara? Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa imbalan, ucapan terima kasih. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak berkata kamu harus mengucapkan terima kasih. Nah, mampukah kita Bapak Ibu Saudaraku memberikan kasih yang sempurna itu? Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita. Orang bisa memberi tanpa kasih. Tetapi ketika kita berbicara harus berkorban. Kasih itu berkorban. Yesus berkorban. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mengasihi kita. Lalu ketika kita berbicara tentang kasih yang sempurna terhadap orang lain, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkorban Bapak Ibu Saudara. Harusnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus berkata, kami berbicara tentang kasih, tapi kami juga pelaku-pelaku kasih. Kasih yang sempurna itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kasih yang sempurna yang dirindukan oleh dunia dari kita, sehingga mereka bisa melihat sosok daripada Allah ada di dalam hidup kita, yaitu seperti yang dikatakan 1 Korintus 13. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita miliki Bapak Ibu, bukan sekedar karunia yang kita miliki. Mungkin kita bisa bernubuat, kita bisa menyembuhkan orang. Bukan itu Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita memiliki pengetahuan segala bahasa dunia, tapi tanpa kasih nggak ada gunanya. Tetapi kasih itu yang harus kita pertontonkan, bagaimana kita memiliki kesabaran, tidak sombong, selalu berhadapan dengan baik dengan orang lain, tetap bersuka cita sekalipun tekanan yang ada, tetap percaya segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang harus kita pertontonkan kepada dunia, khususnya dalam masa-masa sulit. Kita bisa mempertontonkan bahwa Allah ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Dengan kita tetap bersuka cita sekalipun kita kekurangan. Sehingga orang lain berkata, ada Tuhan, ada Allah di dalam hidup kita, sehingga kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar lewat firman Tuhan yang senantiasa kita ucapkan kepada orang lalu orang datang kepada Tuhan, tetapi lewat perilaku kita yang mengasihi, perilaku kita yang senantiasa memberikan yang terbaik. Lewat kasih kita, maka orang akan melihat Tuhan. Mari senantiasa berlomba-lomba mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kasih yang sempurna berikan kepada setiap orang, supaya orang melihat Allah dalam hidup kita dan orang lain percaya kepada Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.